kamu membayangkan tentang rumitnya mengelola keuangan di masa lalu? Ketika ingin menabung, kita harus langsung datang ke bank dan membawa buku tabungan fisik, serta harus siap-siap mengantri. Kalau ingin mengajukan pinjaman, prosedurnya juga panjang, persyaratannya banyak, dan tak jarang membuat orang enggan untuk melanjutkan. Pokoknya, semua proses itu serba manual, lambat, dan jauh dari kata praktis. Zaman dulu, ketika kita ingin menabung, membayar tagihan, atau mengirim uang, kita harus langsung datang ke bank, dan itu pun dibatasi pada jam operasional. Sampai akhirnya, digitalisasi pelan-pelan mulai masuk dan merubah semuanya. Dari munculnya ATM, internet banking, hingga SMS banking yang menjadi jembatan awal menuju kemudahan bertransaksi. Ingatkah Anda masa ketika dompet harus selalu tebal berisi uang tunai? Masa di mana untuk mengirim uang kita harus rela antri, mengisi berlembar-lembar kertas, dan menunggu giliran. Saat itu, berinvestasi terasa seperti sebuah dunia yang rumit, penuh jargon, dan hanya untuk kalangan tertentu. Semua itu kini terasa seperti kenangan jauh. Kita telah memasuki era baru keuangan. Sebuah era yang digerakkan oleh financial technology atau fintech. Tanpa kita sadari, fintech telah menyatu begitu dalam ke dalam hidup kita. Dari saat mata kita terbuka di pagi hari hingga kita kembali beristirahat. Inovasi ini bekerja tanpa henti di latar belakang. Lihat saja bagaimana kita bertransaksi sekarang. Dompet digital telah mengubah ponsel kita menjadi pusat kendali keuangan. Membayar apapun, dimanapun, cukup dengan satu kali pindai, cepat, simpel, dan aman. Dompet fisik yang dulu jadi benda wajib, kini mungkin lebih sering tertinggal di rumah. Lalu, ada sebuah revolusi sunyi yang terjadi di dunia permodalan. Dulu, mendapatkan pinjaman usaha adalah proses yang panjang dan melelahkan. Kini, platform peer-to-peer lending membuka pintu itu lebar-lebar. Ia menghubungkan langsung mereka yang punya dana dengan para pengusaha atau individu yang butuh dukungan. Ini bukan lagi sekedar pinjaman, ini adalah demokratisasi kesempatan. Bagaimana dengan masa depan kita? Dengan investasi, ketakutan dan kerumitan perlahan Cina dengan robot advisory. Ia seperti memiliki penasihat keuangan pribadi yang bekerja 24/7 di saku kita. Algoritma cerdas membimbing kita menyusun portofolio sesuai dengan profil risiko kita, membuat investasi menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh siapapun. Dan di ujung spektrum inovasi, ada dunia baru yang menantang. Cryptocurrency, aset digital ini menawarkan cara pandang yang sama sekali berbeda dengan uang fiat yang selama ini kita gunakan, yang dibangun dengan fondasi teknologi blockchain yang terdesentralisasi. Meskipun penuh risiko, ia adalah gambaran sekilas dari seperti apa sistem keuangan kita di masa depan kelak. Kemudahan, kecepatan, dan transparansi, inilah janji yang telah ditempati oleh finansial teknologi, kendali penuh atas kehidupan finansial kita yang datang di masa depan. Namun, ini semua barulah permulaan. Perjalanan ini masih sangat panjang. Jika hari ini saja kita bisa melakukan ini semua, bayangkan apa yang dapat kita lakukan suatu hari nanti. Lalu, apa yang menanti kita di masa depan? Para ahli memprediksi bahwa fintech akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan bahkan metaverse. Coba bayangkan, AI bisa menganalisis kebiasaan finansialmu dan memberikan saran investasi yang sangat personal. Lalu, teknologi blockchain akan membuat transaksi lebih aman dan transparan. Di masa depan mungkin kita dapat membeli aset digital di metaverse menggunakan mata uang virtual. Dari antrian panjang di bank, kini kita bisa mengelola keuangan hanya dengan sentuhan jari. Perkembangan fintech tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang memberikan kendali penuh atas keuangan kita. Jadi, siapkah kamu menghadapi masa depan finansial yang semakin canggih?